Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di Furi First Encounter. Dan kali ini kita akan membahas tentang pocong. Sebenarnya, pocong merupakan salah satu spirit yang cukup populer di Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa pocong berasal dari orang yang sudah meninggal dunia. Konon katanya, kehadiran pocong dikarenakan tali kain kafan yang tidak terlepas pada saat prosesi pemakaman. Dan biasanya si arwah akan bergentayangan dan meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk dibukakan tali kain kafannya. Penampakan pocong berasal dari asap yang muncul di tengah-tengah pusar kuburannya. Lalu, asap tersebut akan bertransformasi seperti bentuk mayat yang sudah memakai kain kafan. Pengalaman pertama Furi bertemu dengan pocong adalah di saat Furi berusia 9 tahun. Saat itu, Furi sedang berada di pemakaman umum dan melihat sosok pocong yang bersembunyi di balik pohon. Pada saat saya merasa agak sedikit kaget, tapi saya masih merenung, tiba-tiba pocong tersebut sudah berada di depan muka saya. Dan wajahnya hancur. Itu sebabnya pengalaman pertama bertemu dengan pocong sampai dengan saat ini merupakan pengalaman yang mengerikan dan juga menakutkan. Dan bahkan pocong merupakan salah satu makhluk halus yang paling saya takuti. Kita akan membahas materi tentang pocong, serta menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seputar pocong bersama medium kita, Asyaf. Jangan kemana-mana. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi pengganti tayangan dimensi lain. Dan kali ini saya ditemani lagi oleh Asyaf ya. Nih yang disenengin sama perempuan-perempuan di luar sana ya. Kak Asyaf gitu. Dan kali ini kita mau bahas apa sih, Syaf? Kita akan bahas tentang pocong, Kak. Karena banyak banget yang pengen tahu soal pocong. Pocong itu apa, setan apa, apakah dia ini, dia itu, segala macam kita akan kulik di sini. Kenapa Kak Furi takut sama pocong? Itu Yeah, juga banyak yang nanya. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya subscribe di YouTube channel Furi Harun ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap tayangan yang ada gitu. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu pertanyaan netizen. Langsung aja nih. Langsung aja. Oke, Tapi ngomong-ngomong, Asyaf punya pengalaman yang seru nggak tentang pocong? Pengalaman seru tentang pocong. Hantu pertama kali yang aku lihat itu adalah pocong. Waktu usia? Itu mungkin ada 5-6 tahun kali ya, kayak, atau 6 tahun lah kira-kira. Jadi itu keadaan lagi sakit. Lagi sakit, terus, dan ini bener-bener pocongnya serem banget, Kak. Mukanya tuh hitam, terus kayak nyala gitu loh, kayak nggak ngerti ya, pokoknya kayak matanya tuh kayak nyala gitu. Gitu aja sih, terus dia jalan, nggak jalan sih ya gitu, kayak melayang seret dari jendela kanan ke kiri. Oke. Gitu. Pada saat melihat pocong pertama kali pas kecil itu nangis, manggil orang tua apa gimana? Enggak, pas pertama kali ngeliat si pocong itu aku langsung ngambil bantal, aku langsung tutup muka. Pakai bantal, udah gitu aja. Oke. Itu aja. Dan itu merupakan pengalaman yang pertama. Pengalaman pertama. Dan berarti sekarang udah cukup familiar dong. Sudah cukup familiar. Bersahabat sama pocong sama seperti bersahabat sama kuntilanak? Enggak sih, kalau sama pocong benar-benar enggak. Karena dia ini, kalau Kunti kan gimana ya? Kalau Kunti kan hanya sekedar, udah mungkin dia suka di lokasi itu. Tapi ada juga beberapa Kunti yang emang suka ngikutin sampai ke rumah gitu. Tapi kan nggak semua. Nah biasanya kalau pocong itu kan, menurut aku dia tuh adalah sosok yang menurut aku jahat sih, Kak. Kenapa? Kadang-kadang kalau misalnya dia suka sama kita ataupun nggak suka sama kita, dia suka ngikutin.
gitu loh. Jahil segala macem gitu. Menurut aku sosok yang menurut aku nggak bersahabat sih. Bagi aku ya gitu kalau pocong. Ya mudah-mudahan nggak ada pocong yang tersinggung ya dengan statement-statement kita. Dan sebelum kita mulai pembahasan, mari kita mendoakan dulu. Karena sebagian orang kan percaya bahwa pocong itu merupakan arwah manusia yang telah meninggal, yang gentayangan karena tidak dilepas tali kain kafannya. Ya kita kirimkan dulu doa sesuai kepercayaan masing-masing. Amin ya. Oke, kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, ini udah aku sortir beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama Kafuri, oh ini nih, dari Martin S. Steven. Steven. Okay. Kafuri mau tanya nih, apakah benar pocong paling suka tinggal di pohon bambu dan pohon pisang? Satu lagi, katanya ada pocong warna hitam juga ya, benarkah? Terima kasih. Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang pocong ya, meskipun memang saya takut sama pocong, ya udah terus terang aja takut gitu. Jadi kalau yang lain kita masih pengen ngajak ngobrol, masih pengen nanya. Kalau pocong udah langsung otomatis takut. Tapi sepengalaman dan sepengetahuannya Furi ya, memang pocong itu seneng banget diem di pohon bambu dan juga pohon pisang. Tetapi banyak juga kok ditemui pocong di tempat-tempat angker, di bangunan-bangunan terbengkalai. Jadi nggak mesti di pohon gitu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah ada pocong hitam. Ya, jadi pocong itu udah beraneka warna ya. Ada juga pocong yang pakai pakaian batik, ada yang pakai pakaian putih, ada yang pakai pakaian hitam. Menurut sebagian masyarakat yang sudah pernah melihat, katanya kalau pocong putih itu dia merupakan arwah yang lupa gitu, nggak diputus, nggak dilepas tali kain kafannya. Tapi kalau hitam itu artinya katanya sih pocong-pocong pesugihan, kayak gitu katanya. Ada lagi pertanyaannya? Dan ini yang kedua, ini buat anak-anak sih sebenarnya. Apakah ada dolls Kafuri yang takut akan pocong atau bahkan mereka ada yang berani melawan demi melindungi maminya? Oh gitu. Kita bicara tentang dolls ya. Jadi karena dollsnya Kafuri itu banyak dari mulai bayi, anak kecil sampai dewasa. Ada yang takut sama pocong ya, ada yang mami takut, yang namanya anak kecil. Tapi ada juga yang berani dan bisa ngusir gitu. Jadi nggak semuanya berani juga. Kayak gitu. Berarti jawabannya ada yang memang berani, ada yang enggak ya. Dan ini yang ketiga dari Vaninia. Kafuri, pocong itu tergolong setan atau jin. Dan apa benar orang yang sudah meninggal bisa menjadi pocong? Jadi ini sepengetahuan Furi pada saat melakukan observasi dengan teman-teman ya, ataupun juga penelusuran, dan juga ada beberapa kisah-kisah dari keluarga dekat ataupun teman bahwa dulu ya pernah ada ya salah satu teman yang memang meninggalnya karena dikeroyok. Nah, pada saat dimandikan, orang tuanya tidak terima, lalu dia menyuruh tukang gali kuburnya untuk tidak melepas tali pocongnya. Jadi sengaja gitu, supaya anaknya tersebut menghantui anak-anak lain yang ngeroyok dia. Mencari ya? Iya, kayak gitu. Dan itu memang beneran terjadi. Tapi sayangnya yang digangguin bukan hanya yang ngeroyok aja, tapi yang lain pun, yang pulang kerja, yang apapun mengganggu. Jadi akhirnya memang jadi gentayangan. Tetapi ada juga yang memang asalnya dari golongan jin gitu, yang memang mereka mendiami tempat tertentu dan berwujud seperti pocong gitu. Ya, betul. Oke. Jangan tanya Mami Furi nggak pengen punya boneka pocong, tidak ya, di endorse juga jangan ya. Kita pilih yang lain aja, masih banyak model-model. Ini sebenarnya sih mungkin dia kurang ini ya, pengen lebih tahu lagi kali ya. Tadi sebenarnya udah jawab sama Kak Furi. Kak Furi mau tanya, apakah pocong itu lebih suka di pohon pisang? Soalnya saya pernah lihat
pocong di pohon beringin. Karena kebanyakan orang selalu lihat pocong itu di pohon pisang. Ya seperti yang tadi Kak Furi sampaikan bahwa memang biasanya pocong itu sangat senang di pohon pisang, di pohon kayu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di pohon beringin pun tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi di beringin juga nggak selamanya kuntilanak atau genderuwo aja. Jadi mereka bisa ada di mana-mana, bahkan di rumah, di tempat kosong. Iya. Gitu. Dan pengalaman aku juga yang pertama kali aku ngeliat pocong itu, nah di samping rumah aku itu emang pohon pisang semua Kak, gitu. Tapi memang ya nggak tahu juga ya, tapi mungkin emang sekarang kan ya nggak saran juga sih, mungkin ya yang aku lihat posisinya ada di situ, tapi kan di tempat lain mungkin ada juga di beringin, di rumah kosong atau di mana gitu. Mungkin ya orang terbiasanya ya dengan pohon pisang gitu. Ya. Betul. Ini dari Yosefina Ceti. Halo Kak Furi. Kak, aku mau nanya, bener nggak sih kalau pocong itu sering berada di tempat yang lembab dan sunyi? Terus bener nggak sih kalau pocong itu identik dengan bau tempe busuk? Oke, jadi kalau pocong itu sendiri ya, ada pocong yang mengeluarkan harum wangi bunga melati. Nah biasanya dia hanya datang untuk menyampaikan sesuatu, misalnya saudara atau teman yang sudah meninggal bisa aja datang berbentuk pocong tapi cuman kayak minta didoakan gitu. Jadi tidak semuanya bau seperti gosong gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Bau busuk itu aja sih. Oh, di tempat yang lembab dan sunyi. Di tempat yang lembab dan sunyi, iya memang hantu ya ataupun arwah gentayangan ataupun jin memang sangat menyukai tinggal di tempat yang sunyi, yang kotor, lembab gitu. Makanya kalau misalnya kita tempat tinggal kita usahakan selalu bersih gitu, terus juga jangan sampai lembab karena ya akan disenangi oleh makhluk halus gitu. Oke, ini untuk next pertanyaannya dari Ayu Hardini. Halo Kak Furi, aku mau nanya, pocong itu sifatnya jahat, baik, jahil atau enggak? Jadi gini, pada beberapa pengalaman, saya nggak bisa bilang semuanya jahil atau jahat. Ada yang datang yaitu tadi ya, cuman ingin didoakan kayak gitu. Lalu juga ada yang memang sengaja pengen ngegangguin. Jadi yang ngegangguin itu biasanya ditemui di tempat-tempat yang angker, yang horor gitu. Kita lupa izin, kita lupa berdoa, mereka dengan serta-merta langsung menampakkan diri, mengganggu gitu, terus juga bikin orang jatuh kadang gitu. Jadi beda-beda sih, tergantung. Oke. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Hari Pramana Bali. Halo Mami Furi cantik, aku mau tanya kalau pocong itu apakah memang dari leluhur atau hanya jin yang menjadi pocong? Atau arwah yang meninggal tuh sudah tadi ya. Dan ini penting banget sih, ini penting banget. Kenapa Mami Furi cantik takut pocong? Jawab Mami. Oke, kenapa Mami Furi takut pocong? Ya, kesatu karena Mami Furi ini Muslim. Kita seringkali melihat saudara ataupun keluarga orang tua yang meninggalkan pakai kain kafan. Jadi sebenarnya itu seperti mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup itu akan ada akhirnya. Sebenarnya yang membuat kita takut seperti itu. Bukan karena kita takut tidak mau mati, karena kan semua manusia mati, tapi takut karena mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat gitu ya. Jadi belum siap gitu. Lalu yang kedua, seringkali pocong ini tidak memberikan waktu untuk kita mempersiapkan diri. Kayak misalnya Kunti itu biasa dia nangis dulu atau ketawa dulu gitu. Setelah kita mau berinteraksi, baru dia akan memberikan signal. Kecuali kalau memang yang dia temuin Asyaf, dia udah langsung pengen robos masuk aja biasanya ya. Tapi kalau pocong tuh enggak. Kita baru ngelihat dia udah tiba-tiba ada di depan muka kita dan mukanya itu hancur. Iya, serem. Serem banget, serem. Jadi ya serem gitu. Ya dan akhirnya kita jadi nggak mau nanya apa-apa, udah pengen udah deh nggak mau gitu. Dan kalau tadi pertanyaan yang pertamanya itu adalah asalnya dari leluhur atau apa? Yaitu tadi jadi banyak kejadian yang
cerita yang beredar di masyarakat maupun yang mungkin pernah kita temui dari kalangan teman atau saudara, ada juga yang sebenarnya mereka sengaja ya kayak tadi dipukulin terus orang tuanya udah biarin biar gentayangan, orang tuanya dendam, ada juga memang dari golongan jin, jadi beda-beda gitu. Ini pertanyaan berikutnya dari Goldo Aprilianto Nainggolan. Saya penasaran dengan pocong, apakah bentuknya bisa berubah atau hanya sekedar itu saja, Kak Furi? Sebenarnya ada sih, ada yang berubah gitu. Kayak waktu saya di Bali itu pernah ada penampakan pocong. Lalu saya sambil berdoa gitu dia akhirnya ngilang, tapi kemudian saya bertanya dalam diri saya sendiri, kok tumben di Bali ketemu sama pocong gitu, bukannya di Bali biasanya hantunya leak atau apa. Ternyata pada saat saya lagi mikir, tiba-tiba si pocong itu muncul lagi dan dia berubah jadi seperti leak. Jadi kayak, oh oke, lu bisa berubah-ubah, ya udah langsung kabur lah kita. Oh, gitu. Apakah itu bisa dibilang jin juga, Kak, atau gimana? Bisa. Jadi kalau jin itu kan bisa berubah-ubah kayak gitu. Jadi tidak semuanya itu arwah yang hanya berbentuk pocong aja. Kadang juga bisa berubah gitu. Iya. Ini untuk pertanyaan berikutnya dari Nur Laila Azkia. Ini juga aku juga bingung sih, bisa nggak ya? Bener nggak sih kalau pocong itu bisa nyembur atau ngeludahin kita? Katanya kalau misalnya kita kena ludah dari pocong, kita akan sial ya. Jadi salah satu cara gimana caranya untuk mengantisipasi dari ludah pocong, kita ludahin balik. Guys, gitu kata anak-anak indigo, ludahin. Pada saat kita meludahi balik, meskipun kena ataupun tidak ke pocongnya, misalnya ludahnya kita kena tanah, dengan serta-merta kesialan itu akan balik lagi ke dia. Jadi badannya kayak kesakitan, kayak gitu. Jadi kalau kita ludahin balik, lalu langsung kita berdoa kayak gitu. Jangan diam aja langsung kabur. Biasanya kalau diam aja langsung kabur, ini badan kita biasanya ada yang sakit atau ada yang gatel-gatel gitu. Oke. Aku baru tahu. Tapi kebayang nggak sih kita lagi ketakutan gitu masih sempat ngeludahin? Enggak sih, kayaknya nggak kebayang, pasti langsung kabur. Oke, ini dari Jeffrey Arisandi Purwadinata. Mengapa pocong harus loncat-loncat? Apakah karena terbelenggu oleh ikatan di seluruh tubuhnya? Atau ada hal lain yang melatar belakangi hal tersebut? Pada saat saya sering kali melihat penampakan pocong, mereka sama sekali nggak loncat. Benar. Gitu. Memang ada yang loncat, mungkin dari 10 itu 2 yang loncat, tapi yang 8 enggak tuh, langsung muncul seret gitu. Dan ya itu tadi yang membuat kita takut, mereka sama sekali nggak kasih kita waktu atau space untuk lari atau gimana gitu. Jadi ya cepet banget, kalau loncat kan dia masih agak lama ya nyamperin kita gitu. Iya benar-benar, dan kalau yang aku tahu sih kalau pocong itu lebih melayang sih ya kayak. Dan aku pernah lihat pocong ya teman-teman. Jadi kakinya itu nggak kelihatan, jadi kayak asap gitu loh melayang, udah melayang gitu. Tapi bentuk atasnya pocong gitu loh, kayak setengah gini loh, kayak setengah badan. Kata tuh pocong, benar-benar pocong, mukanya hitam segala macam, tapi bawahnya itu kayak melayang gitu, kayak asap. Jadi mungkin kalau yang gitu-gitu kadang kita juga suka mikir ini beneran pocong atau pemain sinetron lagi kayak filmnya Bokir gitu ya dulu gitu, lari-lari loncat-loncat gitu. Tapi ada juga yang loncat kok. Oke, ini dari Nabil Tanango. Assalamualaikum Kak Furi. Waalaikumsalam. Kehadiran pocong itu seperti apa sih Kak? Kehadiran pocong yaitu tadi ya random. Jadi ada yang mukanya rata, ada yang mukanya hancur, ada yang warnanya hitam, putih, terus juga ada yang pakai kain batik bahkan, dan ada yang kelihatan seperti loncat-loncat, tetapi paling sering adalah penampakan yang tadi Asyaf ceritakan, cuman bentuk atasnya aja pocong, tapi bawahnya kayak ada asap gitu. Dan perasaan kita ya udah pasti nggak karu-karuan lah. Dan ada wangi khasnya dia gitu. Wangi gosong itu. Wangi gosong. Tapi nih, tadi kakak bilang kan ada pocong batik ya, kan? Aku benar-benar nggak pernah lihat sih sosok ini. Itu kenapa bisa dia pakai baju batik atau pakai kain batik? Iya, sebenarnya kayak pakaian itu
mewakili apa si arwah tersebut gitu. Kayak misalnya kita melihat seseorang yang memakai jas atau taksido gitu. Ternyata pada saat kita observasi, kita kenalan, si arwah tersebut memang dimakamkan di dalam peti dengan memakai taksido gitu. Dan dia memang dari kalangan misalnya orang bule gitu. Nah kalau pocong sendiri, dia biasanya kalau yang memakai batik nih, sepengetahuan saya gitu, ada beberapa yang memang dimakamkan, kan kalau orang udah dimandikan itu suka dilapisin sama kain batik. Ya itu biasanya mereka berasal dari suku Sunda atau Jawa yang memang memakai pakaian tersebut. Jadi buat dia itu kayak pakaiannya dia gitu. Jadi dia datang ke kita tuh pengen sopan, pakai pakaian seperti itu. Tapi ya karena mukanya serem, jadi kitanya juga nggak nyaman. Padahal mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi kalau pocong-pocong di luar sana, sampaikan ke Asyaf atau mungkin ke Ama Gerald yang satunya lagi. Jangan deh kalau soal pocong. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Rino Damara. Apakah pocong ada yang hitam? Tadi kata Kafuri ada. Kalau hitam dia kenapa? Sifatnya gimana? Dan yang kedua adalah adakah teman Dol Kafuri yang berteman dengan pocong? Bahkan mereka pernah melawan pocong demi melindungi Kafuri. Gitu. Oke, jadi kalau pocong hitam ada. Biasanya mereka adalah pocong-pocong pesugihan yang biasanya seringkali Kafuri temui di tempat makan, tempat jualan. Jadi pocongnya ini lucu, tidak mengganggu atau menakut-nakuti, malah mengajak orang yang lagi bengong-bengong, kira-kira mau milih makanan apa ya. Jadi kayak ayo masuk aja ke sini, masuk aja ke sini, dan rasa makanannya tuh kayak jauh lebih enak gitu ya kalau pocong yang hitam biasanya. Jadi mereka kayak terikat kontrak lah pesugihan. Nah terus apakah ada dolls yang memang berteman dengan pocong? Sebenarnya kalau saya sih anak-anak arwah di sini selama mereka nggak jahat, misalnya ketemu dengan arwah anak kecil di tempat lain, mau berteman silahkan. Tetapi memang untuk pocong agak dibatasi karena memang maminya takut. Jadi, kalaupun ada yang ingin berteman dengan pocong, udah diingetin nama yang lain. Jangan suka temenan nama yang gitu, mami nggak suka gitu. Jadi kayak takut dimarahi. Jadi lebih baik ya udah kita doain yuk gitu. Tapi ya jangan masuk ke sini juga gitu sih. Oke. Selesai sih pertanyaan-pertanyaan tentang pocong. Nah, kalau soal pengalaman nih dari Kafuri, ada nggak pengalaman pocong yang mungkin menyeramkan atau mungkin pertama kali ngeliat pocong di mana gitu, dan kenapa? Ya tadi kalau bilang kenapa takut sama pocong udah dijelasin lah ya gitu. Pertama kali ketemu pocong di mana? Ngeliat pocong? Pertama kali itu tadi di pemakaman, nggak tahu adiknya nenek atau siapa saya lupa, waktu usia 9 tahun. Sebenarnya usia yang udah lumayan besar. Lalu di belakang pohon, di balik pohon pada saat pemakaman kita lagi fokus, tiba-tiba ada pocong itu muncul. Jadi saya mikirnya loh kok itu bajunya sama ya kayak tadi gitu waktu orang yang memakai kain kafan, dan mukanya bener-bener serem, hancur. Tapi karena banyak orang ya saya masih agak merasa nyaman lah, kan banyak orang ini, kalau ada apa-apa kan kita bisa pegangan gitu. Dan dia tuh di balik pohon tuh kayak sedih, kayak lagi nangis gitu, menangisi kematian dari si adiknya si kakek itu gitu. Cuman itu sih, itu pengalaman yang pertama. Dan pernah juga punya temen belum meninggal ya, 2 hari sebelum dia meninggal tuh saya pada saat tidur tiba-tiba ngelihat pocong lewat, tapi tumben saya nggak takut. Pada saat saya lihat, kok ada pocong lewat di kamar, ternyata pas dia ngelihat gini itu wajahnya teman saya. Tapi pada saat itu saya hubungi, masih biasa, masih sehat walafiat. Ternyata 2 hari kemudian dia meninggal karena kecelakaan gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan, kayak mungkin dia sudah memberikan pertanda bahwa sebentar lagi dia akan meninggal kayak gitu sih. Dan itu nggak takut. Kalau Asyaf? Kalau aku ya itu sih pertama kali itu. Tapi yang berkecil. Pernah di medium nggak? Di mediumin pocong? Ama kayaknya spesialis. Kayaknya nggak pernah deh aku. Iya, Asyaf masih pilih-pilih ya pemirsa ya. Jadi dia kalau pocong atau dia juga suka takut gitu. Tapi kalau Ama kayaknya udah pernah ya.
Dia semuanya dihajar. Masih kayaknya udah pernah sih gitu ya. Nah, mungkin nanti kita tanyain bagaimana perasaannya gitu ya kalau dimasukin mediumkan oleh pocong gitu. Tapi emang kalau pocong itu ya pocong, kuntilanak, terus satu lagi kayak genderuwo itu kayak makhluk-makhluk emang yang di Indonesia terkenal banget dan umum banget ya kayak dan itu menurut aku emang 3 makhluk yang menurut aku sering aku temuin, terus emang seram juga. Tapi temenan juga gitu ya. Udah temenan juga gitu. Kalau nggak ada, malah pas misalnya datang ke tempat angker terus nggak ada, kita kayak ini beneran tempat angker bukan sih kok itu nggak ada. Oh ternyata. Soalnya kalau di saat tiga ini ada di tempat angker, ya berarti ini adalah angker gitu kayak wow gitu, ini bener-bener kayak wah ini memang harus dikali nih apa aja yang ada di dalam sini. Terus kan juga lebih ada tantangan tersendiri kan, karena kan mereka ini si 3 makhluk ini emang benar-benar yang kuat menurut aku ya gitu kan. Apalagi yang si genderuwo gitu kan itu yang benar-benar menurut aku kayak oh deh nggak bisa ditandingi deh kalau itu. Iya nggak bisa ditandingi kecuali Ming ya. Masih inget kan genderuwo yang Ming ya, aduh sampai dikerjain sama Ming, ampun deh. Nah jadi itu ya teman-teman penjelasannya. Yang pertama takut pocong karena mengingatkan kepada kematian, dan yang kedua pocong kadang muncul tidak nggak pandang bulu dan langsung gitu. Nah jadi teman-teman ya, Kak Furi juga terima banyak banget DM ataupun komentar yang nanyain kapan sih penelusuran dimensi lain lagi, dan kita juga kangen banget ya Syaf ya. Banyak banget yang DM, banyak banget Kak, kapan penelusuran kapan. Kita aja kangen banget ya Kak. Pokoknya itu kayak momen yang spesial lah buat kita. Spesial. Kita harus butuh mental, butuh segala macam yang kuat untuk bisa ikut penelusuran, karena setelah penelusuran banyak hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu apa yang kita alami gitu kan. Nanti kita bakalan sharing deh apa aja yang kita alami gitu, prosesi apa aja, muntah-muntah, sakit-sakit, mual-mual, nanti kita bakalan sharing setelahnya. Oke teman-teman, doain aja minggu ini kita bisa mulai syuting lagi dimensi lain, sehingga minggu depan malam Jumat sudah bisa mulai tayang lagi gitu. Doain aja semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Dan pandemi juga segera berakhir ya. Oh ya, tidak lupa Furi juga ucapkan bahwa tadi bahasan tentang pocong ya yang kita berdua ceritakan itu hanyalah menurut pengalaman pribadinya kita. Jadi kita berdua sangat yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi kalau ada yang tidak setuju atau ada yang salah-salah, kita minta maaf ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun, dan juga add Instagramnya Furi Harun Dimensi Lain, Asyafrina Alatas ya. Yes. Ya, dan juga Ama Gerald ya. Mungkin kalian juga kepo kenapa sih Ama sekarang botak, apa sih kesehariannya Asyaf gitu. Kalau nggak lagi syuting Dimensi Lain, kalian bisa follow semua Instagramnya. Thanks for watching. Makasih Asyaf ya udah datang. Oke, see you. Bye.